Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya kembali melanjutkan pembahasan dari karya Johannes Calvin, Institutes of Christian Religion. Pada buku yang pertama, untuk bab yang ketiga yang berjudul The Knowledge of God has been naturally implanted in the minds of men. Calvin memulai bab ini dengan menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kesadaran bawaan tentang Allah yang tertanam secara alamiah dalam jiwa mereka. Allah Tritunggal sendiri telah menanamkan benih pengetahuan ini agar tidak ada seorang pun yang dapat berdalih bahwa dirinya tidak mungkin atau tidak akan mau mengenal Allah. Pengetahuan ini bukan hasil pengalaman atau pengajaran, tetapi merupakan bagian dari kodrat manusia sebagai ciptaan yang diciptakan menurut gambar rupa Allah, Imago Dei. Karena itu bahkan mereka, kita, manusia, yang tidak pernah mendengar kitab suci, tetap memiliki semacam kesadaran akan kehadiran dan kekuasaan Allah. Kesadaran kodrati ini menjadi dasar bagi tanggung jawab moral manusia di hadapan Sang Pencipta. Calvin menyebut kesadaran ini sebagai sensus divinitatis, yakni rasa ilahi yang universal dan tertanam dalam hati manusia. Bukti dari kebenaran ini dapat ditemukan dalam sejarah dan budaya semua bangsa. Tidak ada masyarakat tanpa agama, dan di setiap zaman manusia selalu mengekspresikan penyembahan terhadap sesuatu yang mereka anggap ilahi. Bahkan penyembahan berhala merupakan bukti negatif bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa mengarahkan hati kepada sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Menurut Calvin, fakta bahwa manusia lebih memilih menyembah ciptaan daripada menolak keilahian sama sekali menunjukkan bahwa kesadaran akan Allah tidak dapat dipadamkan. Calvin kemudian menolak anggapan bahwa agama hanyalah hasil rekayasa sosial atau politik. Ia berpendapat bahwa akar keberagamaan manusia bukanlah ketakutan buta terhadap alam atau strategi penguasa untuk mengontrol rakyat, melainkan pancaran dari benih pengetahuan ilahi yang tertanam dalam hati. Bahkan orang yang paling bebal dan fasik pun tidak dapat sepenuhnya menghapus kesadaran ini. Mereka mungkin menolak keberadaan Allah dengan mulut, tetapi hati nurani mereka tetap menegur dan menimbulkan rasa gentar terhadap kuasa yang lebih besar. Dalam pengalaman ketakutan, penderitaan, atau kematian, bahkan orang yang mengaku ateis pun akan spontan memanggil nama Allah. Calvin menegaskan bahwa tidak ada manusia yang sungguh-sungguh ateis. Penolakan terhadap Allah hanyalah bentuk penindasan terhadap kebenaran yang sudah diketahui oleh hati nurani. Orang fasik berusaha memadamkan kesadaran akan Allah, tetapi tidak pernah benar-benar berhasil. Mereka ibarat orang yang berusaha menenggelamkan bola di air, semakin ditekan, semakin kuat ia akan muncul ke permukaan. Ketakutan, rasa bersalah, dan kecemasan batin yang dialami manusia menjadi bukti bahwa hati nurani tetap menyadari adanya Allah yang Maha Kuasa dan Kudus. Dengan demikian, kebobrokan manusia bukanlah karena tidak mengenal Allah, melainkan karena menolak untuk menghormati dan menaatinya. Akhirnya Calvin menyimpulkan bahwa pengetahuan kodrati tentang Allah seharusnya menuntun manusia kepada penyembahan yang benar. Tetapi karena dosa, pengetahuan ini menjadi kabur dan menyimpang. Sensus divinitas tidak cukup untuk keselamatan, sebab ia hanya menyisakan kesadaran bahwa Allah ada, tanpa membawa manusia kepada pengenalan pribadi akan Dia. Oleh karena itu, diperlukan wahyu khusus melalui kitab suci, agar manusia dapat mengenal Allah secara benar, bukan hanya sebagai pencipta, tetapi juga sebagai penebus. Tanpa pencerahan dari firman, pengetahuan kodrati ini mudah diselewengkan, menjadi tahayul, mistisisme, atau penyembahan terhadap makhluk ciptaan. Secara teologis, Calvin menegaskan prinsip dasar revelatio generalis, bahwa Allah menyatakan dirinya kepada seluruh umat manusia melalui hati nurani dan ciptaan. Namun karena dosa telah mencemarkan akal budi dan hati manusia, pengetahuan ini tidak lagi menuntun manusia kepada kebenaran, melainkan menjadi saksi penghakiman terhadap ketidaktaatan mereka.
Calvin menolak pandangan rasionalis yang menganggap manusia dapat mencapai pengetahuan tentang Allah melalui akal. Ia menegaskan bahwa hanya melalui revelatio spesialis, penyataan khusus Allah dalam kitab suci dan dalam Kristus, pengetahuan kodrati itu dipulihkan dan dimurnikan. Sensus divinitas adalah bukti kebenaran universal tentang Allah, tetapi sekaligus menunjukkan kebutuhan manusia akan anugerah dan wahyu untuk mengenalnya secara benar. Dengan demikian kita bisa memahami dengan baik dan dapat direnungkan dalam buku ini, pada bab ketiga ini, bahwa pemikiran Calvin sangat relevan untuk menjawab krisis spiritual modern yang menolak keberadaan Allah atau memisahkan iman dari nalar. Ia menunjukkan bahwa setiap manusia tanpa kecuali memiliki potensi rohani untuk mengenal Allah, karena telah diciptakan menurut gambarnya dalam konteks pendidikan Kristen, kehidupan Kristen, dan keyakinan Kristen. Hal ini berarti bahwa tugas kita sebagai gereja, tugas kita di sekolah, di perguruan tinggi, tugas kita di dunia pekerjaan, maupun dalam masyarakat dan bangsa, bukanlah menanamkan keberadaan Allah dari nol, tetapi membangkitkan kembali kesadaran ilahi yang telah tertidur akibat dosa. Kita dapat melakukan penerapan ini secara integratif, holistik, yang menghubungkan iman, keilmuan, karakter, dan kehidupan kita sehari-hari. Tentu dalam masyarakat sekuler saat ini, pandangan Calvin mendorong orang Kristen untuk bersaksi bahwa pencarian akan makna hidup dan moralitas sejati hanya dapat terpenuhi bila manusia kembali kepada Allah yang telah menanamkan dirinya dalam hati setiap orang. Marilah saudara kita melanjutkan pembahasan pembelajaran pada buku pertama pasal ketiga ini dengan menyadari bahwa Tuhan telah menyatakan kehendaknya untuk mengenalkan dirinya melalui keberadaan manusia dengan sensus divinitas yang ditanamkan di dalam diri manusia sebagai blueprint dan sekaligus melalui karyanya yang ajaib di alam semesta dan segala isinya. Kiranya kita terus melanjutkan pembahasan, penggalian potensi pemikiran, dan pendalaman prinsip dari buku Institutes of Christian Religion karya Johannes Calvin. Ikuti terus pembelajaran ini dan kita nanti akan masuk kepada bab yang keempat dari buku yang pertama. Tuhan menyertai dan menolong kita. Amin.